wabarakatuh. Ya pemirsa, sahabat Mona Lisa TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita masih di seputaran Kabupaten Mandailing Natal. Sebelumnya kita sudah dari spot-spot wisata yang ada di Mandailing Natal ini. Dan pemirsa, kali ini kita berada di Stein Madinah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madinah. Kita akan menelusuri seperti apa sejarah bahkan tingkat pendidikan yang ada di Stein ini, pemirsa. Yuk ikuti kita. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madinah, prestise masyarakat Mandailing Natal. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madinah atau Stein Madinah yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Andi Hakim Nasution, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Diresmikan tahun 2018 dengan luas lebih kurang 6 hektar. Dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur penunjang pendidikan yang cukup megah, menjadikan Stein Madinah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Mandailing Natal. Meskipun Kabupaten Mandailing Natal baru memasuki usia yang ke-21, namun telah memiliki sekolah tinggi negeri. Stein Madinah yang dipimpin oleh Dr. Haji Turkis Lubis berkembang cukup pesat. Mahasiswanya pun tidak hanya berasal dari sekitar Mandailing Natal, namun juga dari Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Sibolga, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, juga ada yang berasal dari Padang dan Aceh serta Nias. Sedangkan tenaga pengajarnya ada yang berasal dari alumni pendidikan Amerika Serikat dan Timur Tengah. Dr. Kasman MA, Wakil Ketua 1 Stein Madinah, kepada Mona Lisa TV, Jumat 14 Agustus 2020 mengatakan, dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah terkhusus Bupati Mandailing Natal, Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution, status perguruan tinggi ini menjadi negeri pada bulan Januari 2018. Kini Stein Madinah berupaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan hingga nantinya layak menjadi Universitas Islam Negeri Madinah. Stein Madinah kini telah menjalin kerjasama internasional, yakni dengan perguruan tinggi yang ada di negara Malaysia dan Palestina. Dan program kerjasamanya ini akan terus berlanjut. Stein Madinah juga memberikan kemudahan guna membantu para mahasiswanya untuk dapat menuntut ilmu di perguruan tinggi. Salah satunya dengan meringankan biaya kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang Stein yang sekarang, yaitu kita mengingat historis latar belakang berdirinya perguruan tinggi di Kabupaten Mandailing Natal. Itu awalnya adalah dari sebuah kebijakan Pak Amru Daulae, waktu itu Bupati Mandailing Natal, dan ditambah dengan dukungan masyarakat Mandailing Natal, di mana masyarakat Mandailing Natal ini pada umumnya boleh kita katakan pondok-pondok pesantren banyak. Jadi para pimpinan pondok pesantren menginginkan adanya perguruan tinggi Islam di Mandailing Natal. Jadi dari sanalah beranjak, maka Pak Bupati Amru Daulae waktu itu membuat suatu kebijakan, yaitu mendirikan Stein, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, dengan pengelolaan keuangannya itu dari pemerintah daerah. Jadi dibuatlah waktu itu suatu kebijakan itu melalui keputusan pemerintah daerah dan juga melalui rapat paripurna di DPR, dibentuklah dia jadi BELU, Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal. Itu tahun 2000. Alhamdulillah waktu itu
gedungnya awalnya masih kita numpang di SD. Nah, tetapi dengan kebijakan Pak Amru Daulaye dan dukungan dari segala pihak masyarakat Mandailing Natal, maka diadakanlah pengadaan lahan sampai bangunan. Nah, ini kita lihat bangunan awalnya ada 3, 1, 2, 3. Ini awalnya. Dan waktu itu ada 2 prodi, prodi PAI sama prodi HES. Luas areal itu? Luas arealnya itu kurang lebih 6,2 hektar. Oh, 6,2 hektar. Ya. Lanjut, Pak. Namun pada awalnya semuanya kan areal pendidikan. Itu jumlahnya itu kita nggak tahu berapa, karena sudah dibagi-bagi sama SMA Plus, SMA 3, SLB semuanya. Jadi kompleks pendidikan. Ya, makanya Pak Amru waktu itu membuat inilah kompleks pendidikan. Di tahun 2000. Di tahun 2000 itu ini diupayakan untuk kompleks pendidikan. Makanya ada gerbang di sana, kompleks pendidikan. Era peralihan kepemimpinan bupati selanjutnya, silakan Pak. Jadi di sana ya Pak, di waktu pendirian Bel Ustaim itu, semua pejabatnya itu dari pemerintah daerah. Oh gitu. Ya, dari pemerintah daerah. Mulai dari ketua, KTU, dan pejabat-pejabat yang lain, termasuk tenaga honorernya dari pemerintah daerah. Namun dosen-dosennya kita waktu itu ngambil keluar sesuai dengan bidang keahliannya. Termasuk kita mengambil dosen dari Stain Sedempuan. Jadi kita belajar ke Sedempuan tetap dan juga belajar ke IAIN Medan. Hingga tahun berapa dia itu? Hingga tahun 2016 itu adalah model peralihan mau dijadikan negeri. Cuman waktu itu nggak bisa kalau dari Bel itu langsung ke negeri. Harus dibuat dulu yayasan. Disinilah tokoh-tokoh kita muncul. Pak Saud Usman, Pak Bupati, Pak Bupati Dahlan ya sekarang. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh yang asalnya dari Mandailing Natal ini. Orang itulah membuat suatu yayasan yang namanya Yayasan Pendidikan Mandailing Natal. Inilah perjuangan mereka untuk menerobos kita jadi STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Alhamdulillah. Sekarang dari sini seperti apa dia prospeknya sekarang? Gimana Pak? Prospek kegiatan sekarang setelah itu seperti apa saat ini? Setelah dia selesai. Ya, setelah dia beralih dengan perjuangan bapak-bapak ini yang tidak bisa kita hingga ini, pengorbanannya berapa? Termasuk Pak Bupati, Pak Saud Usman, Pak Lokot dari Kayu Laut. Pak Bupati yang mana ini Pak? Pak Bupati Dahlan ya sekarang. Pak Dahlan. Ya, Pak Dahlan. Lengkapnya namanya Pak Dahlan Hasan. Dahlan Hasan ya. ya. Warganya apa? Nasution. Nasution. Iya. Silakan. Jadi Pak Dahlan Hasan Nasution, Pak Saud Usman, dan Pak Lokot yang dari Kayu Laut itu, mereka lah mengantarkan Yayasan STAIN menjadi STAIN negeri. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dari kementerian juga menyambut baik. Karena dukungan dari semua pihak. Masyarakatnya mendukung, pemerintah daerah mendukung, kondisi bangunan yang sudah ada mendukung. Jadi dengan sendirinya Kementerian Agama dengan resmi memberikan surat izin jadi STAIN. Jadilah STAIN. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Nah, sekarang kita ingin dengar konstruksi STAIN-nya. Ya, visinya kita yaitu menciptakan STAIN ini menjadi yang demokrat, inovatif dan kreatif. Unggul kan gitu. Nah, ini target kita. Jadi kedepannya kita ini mengupayakan proposal kita sudah masuk ke kementerian. 2021 kita akan jadi IAIN. Insya Allah. Proposal kita sudah maju. Berdasarkan pertimbangan sumber daya manusianya, termasuk dosen. Dosen kita sekarang yang pegawai negeri sudah 130.
ditambah dosen tetap non PNS kita yang sudah sertifikasi itu 10 orang. Ditambah lagi dosen-dosen LB kita yang kita ambil spesifiknya terhadap mata kuliah. Itu alhamdulillah sudah bisa mengcover 16 prodi yang sudah ada. Tadi kita mendengar ada dosen-dosen spesial yang dihadirkan dari luar negeri. Bisa dijelaskan untuk kita? Oh ya, itu alumni luar negeri, bukan dihadirkan ya Pak? Iya. Jadi formasi pengangkatan dosen 2019 itu dibuka secara umum. Alhamdulillah pendaftarnya yang latar belakangnya ada alumni dari Timur Tengah, ada yang dari Amerika. Alhamdulillah mereka lolos untuk ikut bersama kita bergabung di STAIN Mandailing Natal. Untuk masa mahasiswinya itu diharapkan datangnya dari mana dia? Prioritas mungkin ada target tersendiri. Target kita Pak, kalau awalnya seperti yang saya sampaikan tadi, STAIN yang dulu itu hanya skop Mandailing Natal kan itu. Iya. Tetapi kalau kita udah negeri kan, ini skopnya kita upayakan nanti nasional lah Pak. Ini terbukti dari pendaftar kita untuk tahun ini sudah ada yang dari Aceh, yang dari Sumatera Barat, baik dia Pasaman Timur, Pasaman Barat, ada yang dari Paluta, Palas, ada yang dari Riau, kemudian ada juga itu yang dari Nias. Begitu ya. Jadi, ada hal yang paling menarik saya lihat di situ. Tadi kita gambaran bahwasannya universitas ini menyajikan kos pendidikan terendah gitu. Bisa ceritain itu? Itulah suatu kebijakan karena melihat latar belakang masyarakat Mandailing Natal. Yang pada umumnya adalah kan petani karet. Iya. Jadi sehingga boleh kita katakan kelompok menengah ke bawah. Jadi dengan usulan kebijakan pimpinan, Pak Ketua mengusulkan Kementerian Agama itu bahwa yang dari 2018 2018, 19 dan 20 ini itu UKT kita itu 1.800.400. Ditambah kita dapat jatah kemarin yang bidik misi itu ada 16 orang untuk tahun kemarin. Tetapi untuk tahun ini waktu kita ada rapat kemarin itu wakil ketua 3 di Bandung, di Bekasi, kita mengupayakan tolong bahwa bidik misi itu kan ditambahlah untuk STAIN Mandailing Natal. Alhamdulillah dikasih jatah untuk kita tahun ini 120 orang. Oke. Itu ada satu hal yang sangat tertarik. Ini kan cerita 2021 ke depan nih. Tentu ada proposal yang sudah dirancang, rencana kerja secara matang oleh pihak SPG Rektorat. Jadi target kita untuk 2021 ini peralihan kita STAIN menjadi YIN. Oh gitu. SDM sudah. Kemudian sarana prasarana kita termasuk bangunan. Alhamdulillah kita sudah dapat jatah bangunan baru untuk 2019 itu 36 ruangan. Alhamdulillah sudah dipakai pada Februari kemarin. Jadi makanya kita mengusulkan ini jadi YIN. Jadi target kita nanti jadi YIN ini memang dari sekarang sudah kita persiapkan. Termasuk kita menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara, YIN Sedempuan, UIN Medan, dan juga UIN Imam Bonjol. Dan sekarang kita punya udah ada penandatanganan MOU kerjasama dengan luar negeri. Oh gitu Pak. Iya. Itu ke Palestina. Ini sedang kita jejaki yang ke Malaysia. Sama ada alumni yang dari Amerika tadi, dia menjejaki kerjasama dengan Amerika. Jadi istilahnya tatkala nanti YIN sudah mendukung semuanya, ya insya Allah kita bisa mempersiapkan diri, bisa bersaing untuk perguruan tinggi lain. Malah prodi-prodinya pun kita rencanakan nanti, jangan yang agama semuanya. Contoh kita buka tadris, sekarang kan tadris umumnya baru tadris bahasa Inggris. Itu target kita nanti setelah YIN ini, kita punya tadris IPA, sains, kita komputer, kemudian pertanian itu,
Kalau pemerintah daerah mendukung, Iya, benar-benar. lahan itu sudah disediakan untuk pertanian, kata pemerintah daerah. Oh, itu pemerintah daerah. Itu. Pemerintah daerah Yang kita Mandailing Natal. Mandailing Natal di periode pemimpinan ini. Iya, di periode pemimpinan. Artinya lancar lah, semua aspek sudah mendukung. Iya, kegiatan semua ini. aspek sudah mendukung. Satu clue terakhir Pak, apa Ya. harapan Bapak Ya. pada masyarakat, pada pemerintah Iya. tentang dengan keberadaan sekolah tinggi kita ini atau sekolah tinggi negeri kita ini yang di Madinah, apa harapan Bapak yang Bapak inginkan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada unsur-unsur lembaga pendidikan lain. Silakan Pak. Ya. Jadi harapan kita, yang pertama dukungan masyarakat. Ini kita tidak lepas dukungan masyarakat yang merupakan stakeholder daripada perguruan tinggi kita, termasuk kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak. Nggak usah keluar kota lagi, cukup di Mandailing Natal. Dan kita pun di sini kita jaga, insya Allah kualitas ini kita jaga. Jadi sehingga masyarakat asli Mandailing Natal itu tidak perlu mengejar ke Medan, tidak perlu mengejar ke Jakarta, ke Padang. Di sini kita siapkan. Kemudian harapan kita kepada pemerintah daerah sesuai dengan yang selama ini hubungannya itu sudah bagus. Tetaplah ini berdampingan terus sama-sama membangun pendidikan di Mandailing Natal. Jadi untuk pemerintah pusat, ya kita sangat berharap agar pemerintah pusat itu memberikan izin peralihan status dari STAIN ini menjadi IAIN. Jadi dengan adanya ini nanti udah kerjasama semua, saya rasa insya Allah STAIN kita ini berubah jadi IAIN dan bisa menciptakan ataupun output daripada perguruan tinggi kita ini bisa bersaing di dunia luar, dunia usaha dan dunia industri. Amin. Itu rencana kita, Pak. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Monalisa TV mengabarkan.